Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan kita semua ada dalam keadaan baik. Dan mari saudara, saya mengajak kita untuk kembali merenungkan firman Tuhan. Saudara, ruang kudus dalam tabernakel Musa itu tertutup oleh sebuah tirai. Dan hanya imam-imam yang sudah menguduskan dirinya yang bisa masuk ke dalam ruang kudus untuk melayani Tuhan. Dalam perjanjian lama saudara, hanya imam-imam yang diperbolehkan untuk melayani Tuhan. Tetapi dalam perjanjian baru, Tuhan mau supaya setiap orang percaya itu melayani Tuhan. Karena itu saudara, dalam 1 Petrus 2 ayat 9 firman Tuhan berkata, "Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib." Nah saudara, dalam ayat tersebut Tuhan menyebut kita sebagai imamat yang rajani, bangsa yang kudus. Artinya apa saudara? Artinya Tuhan mau supaya kita hidup sebagai imam. Yaitu apa? Kita bukannya hidup untuk diri kita sendiri, tapi kita hidup untuk melayani Tuhan, untuk mempermuliakan Tuhan. Karena itu saudara, mulai hari ini kita tidak boleh lagi memisahkan kehidupan kita menjadi kehidupan rohani dan kehidupan sekuler. Seluruh kehidupan kita adalah kehidupan rohani yang mau dipakai Tuhan untuk mempermuliakan Tuhan. Tuhan mau supaya kita melayani Tuhan melalui kehidupan kita di marketplace. Misalnya kita sebagai pengusaha, kita sebagai karyawan, kita sebagai profesional, kita sebagai pejabat negara atau aparat negara, apapun profesi kita, Tuhan mau pakai setiap profesi kita untuk kita melayani Tuhan dan mempermuliakan Tuhan. Juga dalam kehidupan keseharian kita, baik kita sebagai suami, sebagai istri, sebagai ibu rumah tangga, sebagai orang tua, sebagai anak, apapun kehidupan keseharian kita, Tuhan juga mau pakai supaya kita bisa melayani Tuhan dan mempermuliakan Tuhan. Juga saudara, dalam kehidupan pelayanan kita, dalam pekerjaan Tuhan, Tuhan juga mau pakai semuanya itu supaya kita bisa melayani Tuhan dan mempermuliakan Tuhan. Karena itu saudara, sekali lagi, seluruh kehidupan kita adalah kehidupan rohani untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan saudara, hal yang kedua, pada waktu Tuhan menyebut kita sebagai imamat yang rajani, bangsa yang kudus, artinya Tuhan mau supaya kita hidup dalam kekudusan. Seperti imam-imam yang sudah menguduskan diri, membasuh dirinya di kolam pembasuhan. Karena itu mulai hari ini saudara, mari kita bertekun, berkomitmen untuk hidup dalam kekudusan. Hidup dalam kekudusan artinya saudara, dalam hidup ini kita tidak lagi mencari kesenangan kita. Kita tidak lagi hidup untuk kehendak kita sendiri. Kita tidak lagi berusaha untuk menyenangkan manusia. Tapi dalam kehidupan ini, yang kita cari untuk kita lakukan adalah kehendak Tuhan bagi setiap kita masing-masing. Dan yang kita cari, kita usahakan adalah bagaimana supaya kita menyenangkan hati Tuhan. Dengan cara demikian, kita sedang menunjukkan hidup kita untuk hidup dalam kekudusan. Nah, itulah dua hal yang harus kita lakukan dalam hidup ini, saudara. Yaitu kita harus hidup untuk melayani Tuhan dan hidup dalam kekudusan. Dan Roh Kudus akan membukakan tirai ruang kudus bagi setiap orang percaya yang mau berkomitmen untuk hidup sebagai imamat yang rajani. Saudara, tidak semua orang Kristen bisa masuk ke dalam ruang kudus. Hanya orang-orang Kristen yang baginya Roh Kudus membukakan tirai ruang kudus, dia bisa masuk ke dalam ruang kudus. Dan supaya Roh Kudus membukakan tirai itu bagi kita, maka kita harus berkomitmen untuk hidup sebagai imamat yang rajani, bangsa yang kudus. Yaitu hidup kita tujukan untuk melayani Tuhan dan mempermuliakan Tuhan, dan kita berkomitmen untuk hidup dalam kekudusan. Karena itu saudara, mari bangun hidup kita jangan hanya sebatas menjadi orang Kristen halaman, tapi bangun hidup kita supaya kita menjadi orang Kristen ruang kudus. Dan karena itu saudara, mari satukan hati kita untuk kita berdoa kepada Tuhan, minta pertolongan Roh Kudus. Karena hanya Roh Kudus yang bisa mampukan kita untuk masuk dalam ruang kudus. Mari satukan hati kita dalam doa. Hamba-Mu kembali datang kepadamu Tuhan Yesus bersama dengan umat-Mu. Tolong kami Roh Kudus, supaya dalam hidup ini kami bukan mencari kepentingan, keinginan kami sendiri, tapi yang kami usahakan adalah bagaimana kami bisa menggenapkan kehendak Tuhan, dan kami hidup dalam kekudusan untuk kemuliaan
nama Tuhan. Karena itu tolong kami supaya kami bisa bertekun di dalamnya. Dan hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, buat setiap umat Tuhan yang bersungguh hati kepada Tuhan, biar turun anugerah, rahmat, dan kasih karunia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, karena imanmu kepada Tuhan Yesus, terimalah berkat dari tempat maha tinggi. Diberkatilah kehidupanmu, diberkatilah pernikahanmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah usaha pekerjaanmu, diberkatilah studimu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, untuk engkau mempermuliakan nama Tuhan mulai saat ini sampai Tuhan datang kembali menjemput gerejanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku lepaskan berkat ini. Haleluya. Amin. Nah, demikian saudara perenungan kita tentang firman Tuhan hari ini. Dia jadi berkat buat kita semua. Sampai berjumpa dalam kesempatan berikutnya. Tuhan memberkati dan shalom.